banjir, lo tetap ngambil? Tetap ngambil. Gimana itu bahaya bang? Ini aja yang cetek segini aja harusnya kayak... Ya bahaya nggak bahaya gimana ya, kita kan harus mencukupi sama keluarga. Itu harus ditantangin lagi, bukan tantangannya gitu. Belum ada itu pemerintah memperjuangkan belerang ini yang ada di sini untuk pemasaran orang desa ini supaya ada pekerjaan itu. Dari tahun ke tahun tidak pernah itu. Mandailing Natal, kabupaten di Sumatera Utara ini memang cantik memikat. Lahan pertanian dan perkebunan yang tersebar di wilayah Mandailing Natal membuat sejuk pemandangan. Pertumbuhan ekonomi kabupaten seluas 6.600 km persegi ini melaju sangat cepat jika dibanding dengan kabupaten lain. Tahun 2013, kabupaten ini masuk dalam 10 besar sebagai kota atau kabupaten dengan pendapatan asli daerah tertinggi di Sumatera Utara. Pendapatan asli daerah terbesar di Kabupaten Mandailing Natal berasal dari sumber kekayaan alamnya. Namun, di balik itu semua, Kabupaten Mandailing Natal ternyata masih menyimpan sejumlah persoalan. Bumi Batak Mandailing terkenal dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Karena kekayaan alamnya inilah, Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan peringkat kelima sebagai kabupaten dengan kekayaan alam terbaik dan terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Namun ironisnya, kekayaan alam tidak berbanding lurus dengan keadaan masyarakatnya, yang bahkan mereka hanya memanfaatkan potensi alam dengan keadaan yang serba seadanya. Mandailing Natal atau Madinah Madani, masih pantaskah julukan tersebut berlaku di sini? Pemirsa, selengkapnya di Indonesiaku. Sungai Batang Gadis adalah sungai terbesar di Kabupaten Mandailing Natal. Besarnya volume air membuat Sungai Batang Gadis tak pernah mengering, walau musim kemarau tengah parah-parahnya. Tak hanya itu, aliran air sungai ini ternyata menjanjikan nafkah kepada warga yang tinggal di sepanjang bawah sungai. Arus Sungai Batang Gadis yang deras ternyata membawa butiran-butiran emas dari hulu Gunung Kelabu. Inilah alasan mengapa masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya di sungai ini. Mendulang emas memang bukan pekerjaan baru bagi warga di sekitar Sungai Batang Gadis. Kegiatan ini sudah berlangsung lama. Dahulu, kakek nenek mereka menyebut pekerjaan ini sebagai mangore. Mangore berarti mendulang emas dengan alat sederhana. Pada awalnya, mangore hanyalah sebuah aktivitas mencari uang tambahan. Namun, setelah harga getah karet dan hasil ladang lainnya jatuh di pasaran, mangore menjadi tumpuan nafkah utama hampir seluruh warga. Setiap hari, ratusan warga mendulang emas di sungai ini. Peralatan mereka sederhana. Tak tampak satupun alat-alat berat atau mesin pengolah modern. Kekayaan alam bumi Mandailing sudah terkenal jauh sebelum Belanda memasuki negeri ini. Dan sejak dahulu, para orang tua asli Mandailing mengajari anak-anak mereka untuk selalu menjaga alam, mengambil sedikit dari alam tanpa merusaknya. Paridah Mandolang adalah salah satu pendulang emas di Sungai Batang Gadis. Sudah lebih dari 20 tahun, ia mengais butir-butir pasir kuning bernilai dari Sungai Batang Gadis. Ladang dan kebun karet miliknya sudah lama ia tinggalkan. Harga getah karet yang kian lama kian murah membuat Paridah enggan kembali menyadap getah karet. Kerjaan menyadap getah karet dan mendulang emas memang sama beratnya. Namun, harga emas yang jauh lebih stabil di pasaran membuat Paridah banting setir menjadi pendulang emas. Butiran-butiran emas di Sungai Batang Gadis ini memang istimewa. Tak lagi berbentuk bongkahan, namun sudah berupa emas murni yang umumnya hampir memiliki karat 24. Hanya saja, ternyata para pendulang emas ini tak luput dari bahaya. Zat berbahaya berupa merkuri dari wilayah hulu mengancam mereka tanpa mereka sadari. Kabarnya, belakangan ini sudah mulai banyak warga pendatang yang menambang emas dengan menggunakan alat berat yang dinamakan mardompeng.
Penggunaan alat-alat berat pastilah berpotensi merusak alam. Pemirsa, memang para pendulang emas di sini tidak menggunakan merkuri sama sekali. Namun jauh di belakang saya di daerah hulu, banyak para penambang emas yang menggunakan merkuri. Bahkan ada penelitian dari Institut Teknologi Medan yang menyatakan bahwa jumlah merkuri di Sungai Batanggadis ini 50 kali lebih berbahaya daripada jumlah sebelumnya. Dan mereka para penambang emas tradisional yang tidak menggunakan merkuri ini sama sekali tidak mengetahui akan bahaya itu. Merkuri jika terhirup bisa mengakibatkan kematian. Sementara jika terkena tubuh, maka merkuri akan merusak kulit yang bisa mengakibatkan kecacatan. Resiko seperti itu bukan tak dipikirkan oleh Parida dan kawan-kawan pendulang emas lainnya. Namun apa hendak dikata, hanya butiran emas sungai inilah hidup mereka saat ini. Apa yang dirasakan ketika Ibu ngambil emas di sungai dalam waktu yang lama seperti itu? Ya, penyakitnya banyak lah. Seperti apa contohnya? Pegal-pegal, ini geram-geram. Oh iya, karena berendam di air ya. Nah ini, iya. Terus nggak ada gitu Bu, niat untuk berhenti mendulang emas, terus nyari pencarian yang lain atau seperti apa? Ya kalau berhenti mau cari kerja apa lagi? Ironinya, meski sudah lama mendulang emas, umumnya mereka tak memiliki perhiasan emas, termasuk Parida. Mereka tak mampu membeli emas perhiasan untuk menghiasi hidup mereka. Uang hasil mendulang emas biasanya habis untuk membeli kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak-anak mereka. Menyusuri Sungai Batanggadis, saya kembali menemukan warga yang tengah bekerja keras. Dengan alat bantu ban bekas traktor, mereka menyeburkan diri ke Sungai Batanggadis, melawan derasnya arus sungai demi mengangkat batu-batu sungai. Tak mudah mengambil batu yang bisa mencapai berat 10 kg ini. Sementara itu, dasar sungai yang dipenuhi oleh batu-batu yang berbeda ukuran membuat kami kesulitan untuk menjaga keseimbangan di dalam air. Jika sampai terpeleset, maka kami akan hanyut terbawa arus. Namun, ternyata semakin deras arus justru menandakan di mana lokasi batu-batu banyak berada. Sohil Rangkuti adalah salah satu pencari batu di Sungai Batanggadis. Sohil sebenarnya adalah guru honorer sekolah dasar di kampungnya. Namun gaji sebagai guru honorer yang sangat jauh dari kata layak, terpaksa Sohil turun ke sungai menjadi pencari batu. Awalnya, Sohil berpikir bahwa Tanah Mandailing selalu memberi harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia pun memilih menetap dan bekerja di kampungnya. Namun apa daya, di usianya yang sudah hampir setengah abad, ternyata bekerja sebagai guru honorer hingga banting setir menjadi pencari batu tak juga mampu mengubah nasibnya. Nasib tidak berubah, sementara kebutuhan hidup semakin melejit. Sehari, Sohil hanya mampu mengumpulkan 60 hingga 80 ribu rupiah dari batu-batu yang ia kumpulkan. Keras sekali hidup Sohil. Apa tantangannya selama mengambil batu seperti ini, Bang? Tantangannya memang kalau lagi banjir susah ngambil batunya, tapi kalau udah surut airnya itu, alhamdulillah batunya itu masih tambah banyak lagi tuh Mas. Tapi kalau misalnya ngambil banjir, kayak ngambil pas lagi banjir, lo tetap ngambil? Tetap ngambil. Gimana itu bahaya, Bang? Ini aja yang cetek segini aja harusnya kayak... Ya bahaya nggak bahaya gimana ya, kita kan harus mencukupi sama keluarga, itu harus ditantangin lagi tuh kan, tantangannya gitu. Cuman kalau ngambil batu ini nggak cukup satu orang, harus dua orang. Harus dua orang, kalau banjir, harus rame-rame. Harus rame-rame lagi tuh. Karena kalau sendirian bisa hanyut. Agar upah yang diterimanya lebih dari pencari batu umumnya, ia harus naik turun sungai, mengangkat batu ke dalam ban bekas miliknya sedikitnya 5-6 kali sehari. Truk-truk pembeli batu umumnya datang dari luar kabupaten.
Mereka membeli batu berdasar besarnya kubik batu. Satu truk dapat memuat 3 sampai 5 meter kubik. Beratnya jangan ditanya, bisa mencapai ribuan kilogram. Satu kubik batu dihargai Rp80.000. Upah ini masih harus dibagi dengan 5 orang yang bekerja membantu Sohil. Maka sebenarnya penghasilan Sohil hanya Rp16.000 dikalikan jumlah kubik batu yang mereka kumpulkan. Inilah potret kehidupan Sohil dan beberapa warga yang hanya bisa pasrah mengais hidup di pinggir-pinggir aliran sungai Batang Gadis. Perjalanan kami akhirnya tiba di desa Sibanggor Julu. Desa ini masih asri. Wajahnya masih seperti desa-desa zaman dahulu. Bentuk rumah-rumah warga yang unik telah lama mengundang wisatawan asing untuk datang. Berkebun dan berladang adalah pekerjaan utama 323 kepala keluarga di desa ini. Maklum saja, letaknya yang berada persis di hutan dan lereng Gunung Merapi Sorik membuat tanah desa Sibanggor Julu sangat subur. Namun sayang, kekayaan alam di desa ini ternyata belum mampu mendongkrak ekonomi desa. Bahkan, julukan sebagai desa pariwisata nyatanya tak cukup mendongkrak kesejahteraan warganya. Salah satu hasil alamnya yang begitu ternama adalah belerang. Belerang merupakan sumber daya alam dengan potensi yang cukup besar di Kabupaten Mandailing Natal. Barang tambang ini terletak jauh di atas Gunung Sorik Merapi, tepatnya di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan air laut. Cadangan 493.000 ton belerang di Mandailing Natal cukup membuktikan bahwa betapa melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki bumi Batak Mandailing. Jumlah ini sama dengan 10% dari jumlah keseluruhan cadangan belerang Indonesia saat ini. Namun, mengambil belerang ternyata bukan persoalan yang mudah. Jalan terjal berbatu cukup menyulitkan perjalanan kami. Bayangkan saja, ada sekitar hampir 1 kilometer rute yang curam dan terjal seperti ini untuk menuju ke lokasi padang belerang. Sampailah kami di lereng yang cukup datar. Inilah hamparan padang belerang dengan luas sekitar 5 hektar. Tidak ada tumbuhan lagi di sekitar sini. Hawa panas sangat terasa, sementara bau khas uap belerang membuat sesak dada kami. Berbekal alat pengungkit, palu, dan karung yang seadanya, para penambang belerang ini mulai menghancurkan satu persatu belerang. Mereka membelahnya menjadi serpihan-serpihan kecil agar ringan saat dibawa turun. Saya pun mencoba mengikuti mereka bekerja. Menurut mereka, cara ini masih tergolong aman asalkan saya tidak berada di padang belerang lebih dari 20 menit. Entah dari mana patokan 20 menit ini menjadi aturan wajib para penambang belerang. Jadi pemirsa, belerang murni memang tidak berbahaya. Namun belerang yang biasa didapatkan di alam seperti ini biasanya sudah bercampur dengan unsur-unsur lain di alam, membentuk senyawa baru seperti hidrogen sulfida maupun sulfur dioksida. Dan biasanya senyawa baru itu tidak boleh dipegang terlalu lama seperti ini, pemirsa. Karena dapat mengikis kulit dan bahaya yang paling parah adalah dapat menyebabkan kematian jika dihirup terlalu berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Dahulu, belerang menjadi andalan warga mencari nafkah. Namun, permintaan belerang yang semakin menurun 10 tahun belakangan ini menjadikan kegiatan menambang belerang tak lagi segencar dahulu. Samsir Nasution adalah salah seorang yang sudah lama menjadi penambang belerang Gunung Sorik. Sudah 10 tahun Samsir naik turun gunung mengambil belerang. Namun kini, dirinya hanya naik gunung jika ada permintaan belerang saja. Bekerja puluhan tahun, namun tak juga meningkatkan taraf hidup Samsir. Maklum saja, bayaran mengambil belerang hanya sebesar Rp2.000 saja per kilonya. Ini karena
Kualitas belerang di ketinggian 1.600 meter tak sebagus dengan belerang ada di puncak Gunung Sorik, Marapi. Harganya pun bisa 3 hingga 4 kali lipat. Namun apa daya, Samsir juga tak bisa memaksakan diri naik ke puncak Gunung Sorik. Resikonya terlalu besar untuk menambang secara tradisional seperti dirinya. Itu aja belerang. Ya begitu aja lah. Jadi belum ada upaya pemerintah misalnya untuk menciptakan pasaran baru atau dibiarkan mandiri begini aja? Belum ada itu pemerintah memperjuangkan belerang ini yang ada di sini untuk pemasaran orang desa ini supaya ada pekerjaan itu. Dari tahun ke tahun tidak pernah itu pemerintah itu supaya bisa dijual, supaya bisa dicari makan orang-orang pengangguran, anak muda. Setiap turun gunung, Samsir mampu membawa 20 hingga 80 kg. Itu artinya, Samsir hanya mengantongi uang sekitar 40 hingga 150 ribu rupiah. Belerang ini kemudian dijual kepada pengepul desa untuk kemudian dikirim ke Medan dan sekitarnya. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar warga di Kabupaten Mandailing, ternyata masih ada secercah harapan. Mambayon adalah sebuah komunitas membuat hasil karya dari jenis rumput bayon. Rumput bayon adalah rumput yang hanya tumbuh di daerah tertentu seperti di sekitar lembah hutan Gunung Sorik. Sebelum membayon, biasanya para wanita melakukan kegiatan mencari rumput di hutan. Kami harus berjalan menelusuri hutan sejauh 2 km dari desa Sibanggorjulu. Jarak yang bagi saya lumayan jauh untuk berjalan kaki. Belum lagi ancaman sengatan binatang seperti lebah yang saya alami. Nah pemirsa, setelah ini rumput akan langsung dijemur dan akan dibuatkan kerajinan. Memang tekstur rumput yang sedikit panjang seperti ini dan juga punya tekstur yang lebih tebal dari rumput biasa, cocok untuk dibuat kerajinan yang bernilai tinggi, yang tentunya dapat mengangkat sedikit perekonomian warga di sini. Hampir 70% wanita di Sibanggorjulu pandai membayon. Namun sayangnya, pemerintah daerah belum mampu mengemas dengan baik tradisi ini. Padahal, membayon memiliki potensi ekonomi cukup tinggi, baik dari segi hasil kerajinan maupun secara visual menjadi daya tarik wisatawan datang. Kegiatan ekonomi yang mengedepankan kearifan lokal ini seakan nyaris punah di telan zaman. Memang ini sangat sulit ya, terus terang kita bilang. Tapi apapun ceritanya harus saya tempuh. Dalam waktu dekat saya harus ke Jakarta, terlebih-lebih Pak Presiden sudah menargetkan 35.000 megawatt listrik dalam kepemimpinan beliau. Dan ini memang sangat dibutuhkan, oleh karena itu dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam ini Kementerian SDM, agar sama-sama duduk, agar sama-sama ke lokasi. Sehingga potensi yang ada ini betul-betul bisa kita manfaatkan. Berbagai potensi kekayaan alam dan manusia di negeri ini sebenarnya sungguh melimpah. Namun tangan-tangan kecil masyarakat tak cukup kuat untuk bekerja sendirian. Manfaatan yang lebih tertata dan adil oleh pemerintah sangat dinantikan warganya. Warga Mandailing Natal adalah contoh warga yang tak hanya berpangku tangan. Meski uluran pemerintah belum juga datang, membantu memperbaiki taraf hidup di negeri yang sebenarnya sangat kaya ini.